Sari duduk di depan cermin kamarnya, membiarkan jemarinya menyisir rambut panjangnya yang hitam legam. Wajahnya masih tampak segar, meski hatinya dipenuhi kegelisahan menjelang hari pernikahannya. Kamar kayu berukiran khas Kalimantan itu terasa hangat. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya redup yang berayun-ayun di dinding. Dari luar, suara ibunya, Bu Ratna, terdengar samar-samar bercakap dengan seorang tetangga. Malam sudah turun dan udara mulai dingin. Sari menarik nafas panjang. Sejak tadi sore, hatinya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Ia butuh udara segar. Namun, aturan adat keluarganya jelas. Calon pengantin perempuan tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam sebelum pernikahan. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu. Kata orang tua, darah calon pengantin manis bagi makhluk halus, terutama bagi mereka yang mengincar pengantin sebagai milik di alam gaib. Sari tidak begitu percaya. Baginya itu hanya mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti. Lagi pula, ia bukan anak kecil lagi. Ia akan menikah dalam waktu dekat, dan ia merasa cukup dewasa untuk tidak tunduk pada ketakutan yang tak beralasan. Pelan-pelan, Sari membuka pintu belakang rumah. Udara malam menyambutnya dengan hembusan angin dingin yang menusuk kulit. Pepohonan di halaman belakang bergoyang pelan. Suaranya berdesir mengikuti irama angin. Desa mereka memang terpencil, dikelilingi hutan yang luas dan jarang dilewati orang setelah gelap. Sari melangkah keluar, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia berdiri di dekat pohon mangga besar, mengangkat wajahnya ke langit yang dipenuhi bintang. Tenang, tidak ada yang aneh. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di sudut penglihatannya, ia menangkap bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya tegap, tinggi, dan tak bergerak sedikit pun. Jantung Sari berdegup kencang. Ia berkedip, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia melihat lagi, bayangan itu masih ada. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, seolah udara pun menahan nafas. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri, lalu terdengar suara bisikan, pelan, samar, seakan ada yang memanggil namanya dari kegelapan. Sari membalikkan badan, matanya menyapu halaman belakang rumah. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun jantungnya semakin berdebar. Ia buru-buru melangkah masuk, menutup pintu dengan cepat, dan menguncinya rapat-rapat. Saat ia bersandar pada pintu, nafasnya masih tersengal. Hatinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia menepis pikirannya sendiri. Itu pasti hanya sugesti, karena cerita-cerita lama yang sering ia dengar. Ia kembali ke kamar, mencoba menenangkan diri. Malam itu untuk pertama kalinya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang asing. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya, ranting-ranting yang menjuntai. Kabut putih menyelimuti tanah, membuat semuanya terasa semakin menyeramkan. Di depan Sari, seorang lelaki berdiri. Wajahnya samar, tertutup kabut, namun ia bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Sari ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Ia tidak bisa bergerak. Lelaki itu melangkah mendekat, mengulurkan tangannya. Jemarinya panjang dan pucat, hampir seperti tangan seseorang yang sudah lama mati. "Kau milikku, pengantinku." Sari terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun cepat dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia menyentuh lehernya. Ada rasa nyeri aneh di sana. Ketika ia melihat bayangannya di cermin, matanya melebar. Di lehernya terdapat memar hitam yang samar. Jari-jarinya bergerak ke lengannya. Ada bekas memar lain, seolah sesuatu telah menggenggamnya erat. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Apa yang terjadi? Apakah ia terjatuh dalam tidur? Atau apakah sesuatu telah menyentuhnya dalam mimpinya? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Namun, jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang datang untuknya.
Dan semuanya dimulai sejak ia melanggar pantangan malam itu. Di lain waktu, Sari duduk di tepi ranjangnya, memijat pelipis dengan jemarinya yang gemetar. Sudah 3 malam berturut-turut ia terbangun dalam keadaan lemas, seakan seluruh energinya disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kantung matanya mulai menggelap, kulitnya yang biasanya cerah tampak pucat. Setiap malam ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Bayangan hitam yang ia lihat di halaman belakang rumah beberapa hari lalu kini semakin sering muncul dalam benaknya. Saat ia tidur, ia selalu bermimpi berada di tempat yang sama. Hutan berkabut dengan sosok lelaki samar yang terus memanggilnya. Setiap malam lelaki itu semakin dekat. Tangannya yang pucat dan dingin hampir menyentuh wajahnya dalam mimpi terakhirnya tadi malam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya stres menjelang hari pernikahan. Namun tubuhnya berkata lain. "Sari, kamu kenapa nak?" Suara ibunya, Bu Ratna, terdengar penuh kekhawatiran. Sari menoleh dan mendapati ibunya berdiri di ambang pintu kamar dengan ekspresi cemas. "Kau terlihat makin lemas setiap hari sebelum menjelang hari pernikahanmu. Hari pernikahan sudah dekat nak, apa kau sakit?" Sari menggeleng, mencoba tersenyum, walau wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Aku baik-baik saja Bu, mungkin hanya kurang tidur." Bu Ratna tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendekati putrinya, meneliti wajah Sari dengan seksama. "Jangan bohong, wajahmu pucat dan matamu seperti orang ketakutan. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Sari terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Aku sering bermimpi buruk Bu, tentang seorang lelaki yang terus memanggilku sebagai pengantinnya. Aku merasa semakin lemas setiap kali bangun tidur, seperti ada sesuatu yang menghisap energiku." Mata Bu Ratna membelalak, lalu ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Ya Allah, ini tidak mungkin. Apa maksud ibu?" Sari mendesak. Bu Ratna menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum berbicara. "Aku takut ini ada hubungannya dengan pantangan adat yang kau langgar. Kau tahu kan, calon pengantin tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam. Bisa jadi ada sesuatu yang mengikutimu malam itu." Sari menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tetapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ibunya mungkin benar. Malam harinya teror semakin nyata. Sekitar tengah malam, Bu Ratna yang sedang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun oleh suara aneh dari kamar Sari. Suara gemerincing, seperti perhiasan jatuh ke lantai, lalu diikuti dengan suara seseorang berbisik pelan. Bu Ratna mengerutkan kening. Ia bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju kamar putrinya. Saat ia membuka pintu, dadanya langsung berdegup kencang. Sari duduk di atas ranjang, tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Namun yang membuat Bu Ratna semakin ketakutan adalah suara yang keluar dari bibir putrinya. Suara itu bukan suara Sari, itu suara berat dan bergetar, seolah berasal dari tenggorokan seseorang yang bukan manusia. "Aku sudah menemukannya." Bu Ratna menjerit dan mundur selangkah. "Sari, sadar nak." Sari mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang seharusnya hitam pekat kini tampak memutih seluruhnya. Senyuman menyeramkan muncul di wajahnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia berbicara lagi dengan nada yang dingin. "Dia milikku, pengantinku." Bu Ratna langsung berlari keluar kamar, menjerit memanggil suaminya. Pak Ahmad, lelaki parubaya itu terbangun dengan panik dan segera menyusul istrinya kembali ke kamar Sari. Ketika mereka masuk, Sari sudah tidak lagi duduk di ranjang. Ia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, nafasnya terengah-engah, seperti habis berlari jauh. Matanya kembali normal, tapi wajahnya penuh ketakutan. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Ratna langsung memeluk putrinya, sementara Pak Ahmad berdiri dengan wajah tegang. "Kita harus panggil Pak Surya," katanya mantap. Pak Surya adalah dukun kampung yang dikenal sebagai orang yang mengerti dunia gaib. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah Pak Surya yang berada di pinggir desa. Rumahnya sederhana, tetapi dipenuhi dengan berbagai benda-benda ritual dan dupa yang membakar harum. Pak Surya, seorang lelaki tua dengan janggut putih yang panjang, menyambut mereka dengan tatapan tajam.
Sari, kau telah menarik perhatian makhluk yang suka dengan darah si calon pengantin. Dalam kasus ini adalah dirimu disukai. Dia bukan sekedar makhluk biasa, siluman. Dia mencari pengantin dari dunia manusia, dan begitu dia memilihmu, sulit untuk melepaskan diri darinya. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya dengan erat. Apa yang harus kami lakukan, Pak Surya? Dia semakin lemah setiap hari. Pak Surya menatap Sari dalam-dalam sebelum berkata, aku akan melakukan ritual untuk memastikan sejauh mana makhluk itu sudah menguasai tubuhnya. Tapi kalian harus tahu, ini tidak akan mudah. Siluman itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Sari menelan ludah, rasa takutnya semakin kuat. Malam itu Pak Surya datang ke rumah mereka membawa beberapa peralatan ritual, sajen dupa, dan beberapa daunnya dijadikan jimat perlindungan. Ia meminta Sari duduk di tengah ruangan dengan lilin-lilin kecil yang mengelilinginya. Pak Surya menutup matanya, lalu mulai membaca mantra dengan suara dalam. Sari merasa tubuhnya mulai dingin, jari-jarinya gemetar, udara di dalam ruangan terasa berat, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Lalu tiba-tiba Sari terjerembab ke lantai dan tubuhnya bergetar. Ia merasakan ada sesuatu yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Matanya terbuka, dan suara asing kembali keluar dari bibirnya. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Pak Surya tetap tenang. Ia menaburkan garam ke sekeliling tubuh Sari, lalu mengucapkan mantra yang lebih kuat. Tubuh Sari melenting ke belakang, nafasnya tersengal sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah beberapa menit, Sari membuka matanya kembali. Ia sadar, tetapi tubuhnya masih terasa sangat lemah. Pak Surya menghela nafas panjang. Aku hanya bisa mengusirnya sementara, tapi makhluk itu belum benar-benar pergi. Dia akan kembali. Apalagi menjelang hari pernikahannya, teror itu akan semakin menguat. Pak Ahmad mengepalkan tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Surya menatap mereka serius. Kita harus segera melakukan ritual penyucian. Jika tidak, Sari akan semakin lemah sampai akhirnya dia benar-benar diambil ke alam mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin berat. Sari menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang calon pengantin yang bahagia, menjadi seseorang yang diincar oleh makhluk gaib yang ingin menjadikannya pengantin di dunia lain. Ia hanya punya satu pertanyaan di benaknya. Apakah ia masih punya waktu untuk selamat? Malam semakin larut di rumah, dan Sari merasa semakin lemah. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa jiwanya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia bisa mendengar suara-suara dari dunia lain, memanggilnya, memaksanya untuk datang. Pada suatu titik ia tertidur tanpa sadar, dan itulah saat semuanya berubah. Dalam tidurnya ia menemukan dirinya berada di tempat yang sama seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Hutan berkabut dengan langit gelap dan pepohonan yang tampak melayang-layang di udara. Di hadapannya sosok lelaki berwajah samar berdiri dengan jubah hitam panjang. Kali ini ia bisa melihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong dan bibirnya tersenyum dingin. Sari mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang mengikat kakinya ke tanah. Aku tidak ingin pergi denganmu, ia berteriak. Lelaki itu tertawa kecil. Tapi ini sudah ditentukan. Kau adalah milikku, Sari. Tak ada yang bisa mengubah takdir ini. Tiba-tiba lelaki itu mengangkat tangannya dan Sari merasakan sesuatu yang tak terlihat menarik tubuhnya ke depan. Jantungnya berdebar kencang. Jangan takut. Aku akan menjagamu dengan baik di sini. Suara lelaki itu terdengar lebih dalam, seperti bisikannya menggema di telinganya. Sari menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang luar biasa. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara lain memecah kegelapan. Sari, bangun! Suara itu terdengar samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Sari, bangun sekarang! Sari merasakan kekuatan besar menariknya keluar dari dunia mimpi itu. Ia tersentak, bangun dengan nafas terengah-engah. Di hadapannya Pak Surya berdiri dengan mata tajam. Sementara Bu Ratna dan Pak Ahmad menahan tubuhnya yang tadi tampak kejang-kejang di tempat tidur. Kau hampir terbawa, seru Pak Surya. Sari mengusap wajahnya yang penuh keringat. Tubuhnya masih terasa lemas, tetapi ia bersyukur bisa kembali.
Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Pak Surya dengan nada mendesak. Ritual harus dilakukan malam ini juga, atau kita akan kehilangan Sari untuk selamanya. Bu Ratna menangis dan menggenggam tangan putrinya. Kami akan melakukan apa saja Pak Surya, tolong selamatkan anak saya. Pak Surya mengangguk. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu. Aku akan menyiapkan segalanya. Sari menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ini akan menjadi malam yang menentukan hidupnya. Jika ritual gagal, ia akan benar-benar menghilang, terseret ke dunia lain tanpa bisa kembali. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya belum terlambat. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dedaunan kelapa di sekitar rumah Sari bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang menyeramkan. Langit yang seharusnya berbintang tampak tertutup oleh awan hitam pekat. Suasana terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di dalam rumah, Pak Surya sibuk menyiapkan ritual penyucian. Beberapa sesaji telah diletakkan di lantai, mengelilingi sebuah kendi berisi air dari sungai Keramat yang diambil khusus sore tadi. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan aroma mistis yang menusuk hidung. Pak Ahmad dan Bu Ratna berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti arahan Pak Surya. Di tengah ruangan, Sari duduk bersila dengan tubuh lemas. Matanya kosong, lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, dan bibirnya tampak pucat. Sejak tadi ia merasa kepalanya berat dan dadanya sesak. Ia tahu waktunya hampir habis. Pak Surya mengambil kendi berisi air suci dan mencelupkan jari-jarinya ke dalamnya. Ia mulai membaca doa-doa. Suaranya dalam dan penuh wibawa, menggema di dalam ruangan. Namun baru beberapa doa dibacakan, tubuh Sari tiba-tiba menegang. Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan matanya yang sebelumnya sayu mendadak menjadi hitam pekat. Pak Surya menghentikan bacaannya. Sari, panggil Bu Ratna dengan suara gemetar. Sari tidak menjawab, ia hanya tersenyum, senyum yang bukan miliknya. Lalu suara asing keluar dari mulutnya. Suara itu lagi. Kalian pikir bisa mengusirku begitu saja? Bu Ratna menutup mulutnya, menahan jeritan. Pak Ahmad langsung meraih lengan istrinya, menahannya agar tidak bergerak mendekati putri mereka. Pak Surya tetap tenang meskipun bulu kuduknya meremang. Malam ini aku akan mengusirmu selamanya, ucap Pak Surya dengan tegas. Sari, atau lebih tepatnya makhluk yang menguasai tubuhnya, tertawa kecil. Tawanya terdengar dingin dan menusuk. Kau tidak akan bisa, dukun tua. Sari sudah jadi milikku. Pak Surya menggertakkan giginya. Ia lalu mencelupkan tangannya ke kendi dan mencipratkan air suci ke kepala Sari. Begitu air menyentuh kulitnya, Sari menjerit kesakitan. Jeritanya begitu nyaring hingga membuat semua orang di dalam ruangan menutup telinga. Tubuhnya bergetar hebat dan tiba-tiba ia mulai meronta. Pak Surya tidak berhenti. Ia melanjutkan bacaannya. Suaranya semakin kuat, semakin menekan. Sari mendongak dengan mata penuh kebencian. Tiba-tiba ia melompat dari tempat duduknya dengan gerakan yang tidak wajar, seakan tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menyerang Pak Surya dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi dukun itu sudah bersiap. Dengan gerakan cepat, ia menyiramkan air suci ke wajah Sari. Makhluk itu kembali menjerit. Tubuh Sari terpental ke belakang. Tetapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, sesuatu yang tak terlihat menariknya ke udara. Pak Ahmad dan Bu Ratna menjerit ketakutan saat melihat tubuh putri mereka melayang di tengah ruangan. Pak Surya terus melantunkan doa-doanya, sementara tubuh Sari menggeliat di udara seperti sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ketika Sari membuka matanya, ia tidak lagi berada di rumahnya. Di sekelilingnya hanya ada hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang tampak membusuk. Udara di sini berbau anyir dan langit berwarna ungu gelap. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa berat. Ia menunduk dan melihat bahwa tanah di bawahnya tampak seperti lumpur hitam yang lengket. Ia menoleh dan melihatnya. Sosok pria tampan dengan wajah pucat dan mata hitam lega memanggilnya. Sari. Pria itu berdiri tidak jauh darinya, mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar-kibar, ditiup angin yang tak terlihat. Bibirnya menyunggingkan senyum yang aneh. Sari menelan ludah, tubuhnya gemetar. Siapa kau?
Pria itu tertawa kecil. Aku adalah pengantinmu, Sari. Sari mundur selangkah. Tidak, aku bukan milikmu. Pria itu mengulurkan tangannya. Jangan takut. Dunia ini jauh lebih baik daripada tempatmu berasal. Di sini kau akan abadi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan. Kau hanya perlu bersamaku selamanya. Sari merasakan dorongan kuat untuk menerima tangannya. Seolah-olah ada kekuatan yang memaksanya untuk menyerah. Tapi sesuatu dalam dirinya berteriak. Sebuah suara kecil yang menyuruhnya untuk melawan. Tidak. Sari memejamkan matanya, mencoba mengusir pengaruh makhluk itu. Pria itu mengerutkan kening, seakan tidak menyangka bahwa Sari masih memiliki kehendak untuk melawan. Tidak ada gunanya melawan, Sari. Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi pengantinku, bisiknya. Sari menggigit bibirnya. Lalu dengan sekuat tenaga ia berteriak, aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Sementara itu di dunia nyata, tubuh Sari tergeletak di lantai. Pak Surya yang masih membaca mantra-mantranya merasakan perubahan energi di dalam ruangan. Ia tahu bahwa Sari sedang bertarung di dunia lain. Ia harus membantunya kembali sebelum semuanya terlambat. Pak Surya mengambil kendi terakhir yang berisi air suci paling kuat. Air yang telah diberkati dengan mantra pelindung. Tanpa ragu ia menyiramkan seluruh isi kendi itu ke tubuh Sari. Kembali di dunia gaib, Sari tiba-tiba merasakan tubuhnya panas. Cahaya putih terang muncul dari dalam dirinya, membuat pria di hadapannya menyipitkan mata dan mundur selangkah. Tidak mungkin, makhluk itu berteriak. Cahaya itu semakin besar, menyelimuti seluruh tubuh Sari. Ia merasakan sesuatu menariknya kembali ke dunia nyata. Ia tersenyum tipis. Aku pulang. Lalu semuanya menjadi gelap. Di dalam rumah, Bu Ratna langsung berlari dan memeluk Sari. Pak Surya mendekati tubuh Sari, meraba nadinya. Wajahnya serius, tetapi kemudian ia menghela nafas lega. Dia selamat. Bu Ratna menangis dan memeluk putrinya erat-erat. Pak Ahmad ikut berjongkok di samping mereka, matanya berkaca-kaca. Sari perlahan membuka matanya. Ia melihat wajah ibunya yang basah oleh air mata. Ibu, suaranya lemah, tetapi jelas. Bu Ratna mengangguk sambil terus menangis. Kau kembali, nak. Kau kembali. Pak Surya menatap Sari dengan tatapan penuh rasa syukur. Semoga hari pernikahanmu diberi kelancaran. Tidak ada gangguan lagi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit. Selamat berpuasa ya. Hari ke-9 ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.